sebuah kendaraan, kemudian disalib, lalu kendaraan motor yang disalib ini marah, lalu menghentikan mobil di depannya dan digebrok-gebrok mobil ini. Prak, prak, prak. Turun. Gila kamu, anjing kamu, bajingan kamu. Semua kalimat kotor keluar, semua cacian keluar. Lalu yang punya mobil itu diam. Kemudian dia bilang, kata yang punya mobil, saya minta maaf atas kesalahan saya. Tidak bisa, saya minta ganti rugi. Oke, saya akan penuhi kesalahan saya untuk ganti rugi yang Anda minta. Anda bisa datang ke kantor saya. Dikeluarkanlah kartu nama dan ternyata dia seorang jenderal. Apa yang ingin diambil? Pada tingkatan yang lebih matang, pada tingkatan yang lebih tinggi. Ternyata jenderal ini perilakunya potensi besar, lebih bisa mengendalikan diri dibanding tingkat yang ada di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dipilihkannya kita menjadi sebagian daripada hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat secara khusus. Karena kita baginda Rasulullah, nikmat ada dua, ada nikmat yang diberikan secara umum, ada nikmat yang diberikan secara khusus. Nikmat yang diberikan secara umum, nikmat sehat, nikmat jabatan, nikmat hidup, dan seterusnya yang bersifat duniawiyah. Adapun nikmat yang secara khusus Allah berikan hanya kepada orang-orang liman yuhibbuh, yang Allah cintai saja. Nikmat apakah gerangan? Nikmat di mana kita masih dilibatkan oleh Allah pada ruangan, pada ruang-ruang, pada bahagian-bahagian di mana ruang itu adalah ruang yang bersifat pelaksanaan akan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga cinta Allah melekat dari wasilah ini dan terus kita mampu jaga, kita rawat sampai nanti cinta itu membersamai kita dari Allah sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dipintakan untuk bincang malam hari ini yang nanti insyaallah semoga Allah bisakan nanti dipertemukan sampai subuh nanti, adalah untuk bincang pada wilayah menjaga semangat Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara Ramadan, bicara puasa, ayatnya jelas. Allah firmankan sudah cukup sharih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya jelas, perintahnya jelas, tujuannya jelas, menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah muttaqin yang kadar kemungkinan pada ranah ketakwaan menjadi hamba yang muttaqinnya amat sangat mungkin sekali. Artinya apa? Jika perintah Allah ini kita laksanakan, maka potensi besar berdasarkan sinyalemen ayat ini akan mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba muttaqin. Mana tandanya? Ada kalimat la'alla. La'alla itu satu potensi kemungkinan yang tingkat kadar keberhasilannya adalah pada tingkat 99%. Maka siapapun kita yang mampu menyerap akan perintah Allah ini secara benar, tuntunannya benar, pelaksanaannya benar, insya Allah akan mampu menghantarkan kita pada derajat ketakwaan. Persoalannya, kapan takwaan ini dibutuhkan? Takwa dibutuhkan tidak hanya saat kita hidup pada short time, jangka pendek kita hidup di dunia ini. Bahkan Allah firmankan sebagai yang mengelola kita, yang membuat kita, yang mencipta kita, yang akan menghisab kita nanti. Sampai pun nanti kita di hadapan peradilan Allah,
tidak ada bekal terbaik yang kita bawa kecuali adalah bekal ketakwaan itu sendiri. Dan takwa yang Allah inginkan sebagiannya ada pada puasa. Kalau begitu, ada potensi besar di dalam perintah ibadah puasa, ada rahasia semangat yang Allah titipkan. Mari kita mulai masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah. Saya ambil dari satu kasus bahwa satu ketika penelitian dilakukan dan ini dimainkan dari anak usia dini, bahwa ada di taman kanak-kanak sejak usia itu seorang peneliti memberikan satu permen, ya, permen yang ketika itu dipakai adalah marshmallow, karena penelitiannya dilakukan di luar negeri oleh sebagian negara Pasifik sana yang non muslim, yang dia ingin teliti seberapa hebat kekuatan ajaran Allah ini. Kenapa? Karena fungsi Quran bukan hanya untuk orang yang bertakwa, tapi juga untuk manusia. Manusia mana? Manusia mana saja. Siapa saja. Meskipun orang takwa diprioritaskan karena penyebutannya fungsi Al-Quran sebagai hudan ditaruh paling depan. Dan biasanya dalam kajian linguistik, kalau ditaruh di depan, ini menggambarkan betapa dia punya posisi penting. Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin di depan. Tapi ketika menyebut manfaat Quran untuk manusia, nanti di Al-Baqarah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Manusia siapa saja, agama apa saja, dia punya potensi bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan ternyata ini betul diserap oleh orang-orang yang non-muslim untuk dilakukan satu kajian penelitian saintifik, kajian keilmuan. Maka kemudian dia bagikan permen itu ke anak-anak usia TK. Terus secara rutinitas, beberapa kali dalam satu bulan dia kasih. Dan hasil penelitian itu, setiap permen ini dibagi, maka selalu terbelah menjadi dua. Sebagian anak-anak itu berebut untuk mengambil permen, sebagian lagi santai untuk pengendalian, santai dia tidak ikut berebut segera mengambil permen itu. Lalu penelitian itu tidak berhenti dan dilakukan secara kontinuitas sampai kepada tahapan konklusi. Karena dalam premis berpikir, aksi saja tidak cukup, tapi harus sampai pada tingkatan konklusi. Ya, oke. Setelah 20 tahun kemudian, 22 tahun kemudian masih diteliti pula, ternyata anak-anak yang tidak berebut makanan-makanan yang dibagikan itu, permen-permen yang dibagikan itu, relatif kejiwaannya dia terkontrol, emosinya dia terkontrol, pengendalian dirinya dia terkontrol. Sementara anak-anak yang ketika dikasih makanan dia segera berebut, lalu kemudian di penelitian berikutnya dihasilkan ternyata dia mudah emosional, pengendalian dirinya rendah, kemudian hal-hal yang negatif mudah sekali dia lakukan dan dia laksanakan meskipun pada ranah tindak patos. Apa hubungannya dengan puasa ini? Kita ambil satu lagi dulu hasil temuan. Sebuah kendaraan kemudian disalib, lalu kendaraan motor yang disalib ini marah, lalu menghentikan mobil di depannya dan digebrok-gebrok mobil ini. Prak, prak, prak. Turun. Gila kamu, anjing kamu, bajingan kamu. Semua kalimat kotor keluar, semua cacian keluar. Lalu yang punya mobil itu diam. Kemudian dia bilang, kata yang punya mobil, saya minta maaf atas kesalahan saya. Tidak bisa, saya minta ganti rugi. Oke, saya akan penuhi kesalahan saya untuk ganti rugi yang Anda minta. Anda bisa datang ke kantor saya. Dikeluarkanlah kartu nama dan ternyata dia seorang jenderal. Apa yang ingin diambil? Pada tingkatan yang lebih matang, pada tingkatan yang lebih tinggi, ternyata jenderal ini perilakunya potensi besar, lebih bisa mengendalikan diri dibanding tingkat yang ada di bawahnya. Pada dua kasus ini, kita tarik hubungan dengan puasa yang hari ini kita sedang jalankan, dan Ramadan yang sedang kita masuki. Kata Dr. Ali Sariati, nggak mungkin Allah nyuruh kalau tidak ada hikmatut tasyri' di balik perintah itu. Maka Allah merintah puasa, Allah datangkan Ramadan, pasti ada hikmatut tasyri' di balik perintah Ramadan ini. Lalu hikmahnya apa? Yang nanti menjadi pesan dalam semangat Ramadan ini,
Malam hari ini kita ambil satu saja. Ternyata seorang jenderal yang kemudian dia bisa mengendalikan dirinya meskipun mobilnya digebrak-gebrak, meskipun dia diomong anjing, gila, semua cacian datang, karena dia punya kematangan dalam emosi dirinya. Dan ternyata seorang anak yang diteliti 22 tahun kemudian, lalu kemudian dia mampu mengendalikan dirinya, mengontrol emosinya, karena dia terlatih sejak kecil. Maka adalah Allah sebagai good designer, di mana manusia bukan hanya dilengkapi dengan akal, diberinya pula dengan nafsu, sudah memberikan satu receiver dalam good designernya, program matang dalam program yang Allah bikinkan. Dalam satu bulan, dalam 1 tahun yang kita lalui, salah satu program tahunan yang Allah berikan untuk melatih kita secara sistematis, dari detik menuju menitnya, dari menit menuju jamnya, dari jam menuju harinya, dari hari menuju minggunya, dari minggu menuju bulannya, dengan harapan 1 tahun masih terbawa asar ini melalui kewajiban yang bernama puasa. Puasa melatihkan kita, salah satu di antaranya dikaitkan dengan contoh yang kami angkat adalah betapa emosi sedang dilatih secara sistematis, betapa keinginan-keinginan diri dilatih secara terstruktur untuk bisa dikendalikan. Sebab betapapun Allah pernah ingatkan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andaikan mereka perturutkan dasar sebuah kebenaran pada nafsu-nafsu mereka, maka kata Allah, lafasadatis samawati wal ard, jangankan kita, langit, bumi akan hancur, waman fihinna, dan apapun yang ada di dalamnya akan mengalami kehancuran. Maka keinginan-keinginan diri yang disebut dengan nafsu, yang menjadi akar dari segala permasalahan ketidakberesan, hari ini, bulan ini, kita sedang dilatihkan oleh Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, fahamilah bahwa semangat Ramadan bukan hanya menahan kita untuk dari persoalan makan dan minum, tetapi ada pesan moral, kontrol diri, emosi ini harus dilatih secara terstruktur pula. Andaikan ini mampu kita kendalikan, maka pangkal dari segala kerusakan akan mampu kita cegah. Kita tutup dengan kata-kata Syekh Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab hikamnya, aslu kulli ma'siyatin, pangkal dari segala kemaksiatan, pangkal dari segala sesuatu yang tidak Allah izinkan, wa syahwatin, dan pangkal dari syahwat adalah ar-ridha bin nafsi, ketika manusia melepaskan keinginan dirinya secara liar, tidak dilatih secara sistematis, maka disitulah nafsu, maksiat, syahwat akan mengumbar di atas permukaan bumi ini. Sekali lagi, ingat, Ramadan yang sedang Allah wajibkan dengan puasa di dalamnya tidak hanya menahan haus dan dahaga, tetapi melatihkan kita agar secara sistematis keinginan-keinginan diri, nafsu-nafsu diri, kemudian ini bisa dikendalikan melalui puasa ini. Insya Allah untuk yang kedua, ketiga, keempat dari semangat Ramadan yang Allah titipkan akan kita lanjutkan. Semoga Allah bisakan esok dalam kuliah subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.